Perkenalkan, saya Fitri Al-Fajrin dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang materi sejarah revolusi besar di Indonesia. Nah, revolusi apa yang kita bahas hari ini? Yaitu tentang revolusi Cina. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Kalian pasti sudah tidak asing dengan ungkapan ini, bukan? Artinya kira-kira cari dan tuntutlah ilmu sejauh apapun ilmu itu berada, bahkan jika itu ada di Cina. Dipilihnya Cina sendiri bukan tanpa sebab. Diketahui, jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang, bangsa ini bahkan sudah mencapai peradaban yang tinggi. Tapi, tahukah kalian kalau Cina juga pernah mengalami masa kelam sehingga memunculkan apa yang disebut revolusi Cina? So, buat kalian yang penasaran, langsung aja ditonton videonya. Revolusi Cina terjadi pada tahun 1911. Revolusi ini muncul oleh kesadaran nasionalisme rakyat Cina yang saat itu dijajah oleh dinasti Manchu atau dinasti Qing. Dan mendirikan Republik Tiongkok atau ROC. Revolusi Cina mengawali suatu rangkaian revolusi yang terjadi di Cina pada waktu abad ke-20. Latar belakang Revolusi Cina. Revolusi Cina disebut juga Revolusi Xinai sesuai dengan nama Xiao pada tahun 1911 dalam penanggalan Cina. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Cina mengalami kemunduran pesat. Pada masa ini, Cina mengalami berbagai kekalahan dalam perang melawan negara Eropa dan Jepang. Peperangan ini diakibatkan upaya untuk meluaskan pengaruh dan kekuasaan Eropa dan Jepang ke wilayah Cina. Kekalahan ini misalnya pada Perang Candu, Perang Cina-Jepang, dan Perang Boxer. Akibatnya, Cina kehilangan banyak wilayah. Hilangnya wilayah Cina ini menjadikan pemerintah dinasti Qing kehilangan wibawa di hadapan rakyat. Terlebih lagi, dinasti Qing adalah dari suku bangsa Manchu yang merupakan minoritas yang berbeda dengan suku bangsa Han. Orang Han menganggap kekuasaan dinasti Qing sebagai penjajahan. Cina juga tertinggal secara ekonomi dan teknologi. Tentara Cina dengan mudah dikalahkan oleh negara Eropa, sementara kondisi ekonomi memburuk dan kemiskinan di mana-mana. Kondisi ini membuat banyak intelektual Cina, terutama dari suku bangsa Han yang merupakan mayoritas, untuk membuat organisasi rahasia yang menginginkan adanya revolusi. Revolusi akhirnya terjadi setelah pemberontakan Wuchang di mana pasukan dari tentara baru memberontak melawan dinasti Qing pada tahun 1911. Tentara ini mendukung Sun Yat-sen dan memproklamirkan Republik Cina. Pemberontakan ini disusul pemberontakan melawan dinasti Qing di berbagai provinsi seperti Fujian, Guangxi, dan Sichuan. Setelah adanya pemberontakan dan kekalahan, maka pemerintah dinasti Qing menyerahkan kekuasaannya pada tanggal 12 Februari 1912 dan Cina resmi menjadi republik. Oke, kita lanjut untuk ke tokoh-tokoh yang terlibat dalam revolusi Cina. Yang pertama, Dr. Sun Yat-sen. Beliau adalah pemimpin kunci revolusi Tiongkok pada tahun 1912 sampai 1925. Yang kedua, Mao Zedong. Beliau adalah ketua Partai Komunis Tiongkok dari tahun 1949 sampai 1976. Yang ketiga, Yuan Shikai. Beliau adalah jenderal Tiongkok penting dan politikus yang terkenal selama era akhir dinasti Qing. Terakhir adalah pengaruh revolusi Cina. Pengaruh revolusi Cina yang pertama, melahirkan golongan terpelajar. 2. Adanya golongan nasionalis dan komunis. 3. Menyebarnya demokrasi. 4. Runtuhnya dinasti asing.